Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Lisa Setiawati selaku Direktur Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang. Yang terhormat Dr. Gary Gunawan spesialis saraf dan Dr. Ivan Bagus spesialis kesehatan jiwa selaku pemateri kita pada webinar sore hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Di sini saya Sinta Anjani Trisna selaku moderator pada acara webinar Stress Management di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya bacakan terlebih dahulu untuk susunan acara kita webinar sore hari ini. Nanti akan ada sambutan dari Direktur Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang, dilanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu tentang nyeri kepala yang akan dipresentasikan langsung oleh Dr. Gary Gunawan, spesialis saraf, yang nanti akan dilanjutkan dengan kuis. Jadi nanti di sini panitia akan memberikan link yang akan kami sharekan melalui layar. Jadi nanti Bapak Ibu peserta bisa langsung masuk ke link tersebut dan bisa mengisi link kuis tersebut. Karena nanti di akhir acara akan kami siapkan voucher, ada 6 pemeriksaan gratis dan juga konsultasi gratis, ada e-wallet sejumlah 5, dan ada 3 voucher hiburan. Dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu tentang stress management yang akan dipaparkan oleh Dr. Ivan Bagus, spesialis kesehatan jiwa. Dilanjutkan dengan kuis lagi, dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami berikan waktu untuk tanya jawab langsung kepada pemateri kita pada sore hari ini. Nanti bisa raise hand jika ingin berbicara atau mungkin tanya jawab langsung dengan pemateri kita, atau mungkin nanti bisa menuliskan di kolom chat. Jadi nanti akan saya bantu untuk membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Dan di akhir acara nanti, jangan di-lift dulu Zoom-nya, jangan ditutup terlebih dahulu, karena akan kami bacakan bagi Bapak Ibu yang beruntung untuk mendapatkan voucher dan e-wallet. Jadi tetap dilihat Zoom-nya, jangan ditutup, karena kita akan sediakan door prize untuk Bapak Ibu peserta. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Direktur Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang kepada Dr. Lisa Setiawati MMRS. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para partisipan, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan telah join dalam webinar Stress Management yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang. Kami mengucapkan selamat datang juga kepada pemateri Dr. Gary Gunawan, spesialis saraf, dan Dr. Ivan, spesialis kedokteran jiwa, serta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan webinar pada hari ini. Harapan kami dengan terselenggaranya webinar ini, maka akan dapat memberikan informasi, edukasi tentang apa itu gejala-gejala stres, dan bagaimana solusi untuk penanganannya. Semoga webinar pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu partisipan sekalian, dan kami akan mengadakan webinar-webinar berikutnya yang dapat diikuti, yang dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan penyelenggaraan webinar ini. Baik, terima kasih Dr. Lisa atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tension headache atau nyeri kepala yang akan dipresentasikan oleh Dr. Gary Gunawan. Selamat sore dokter. Selamat sore. Baik dokter. Bagaimana keadaannya dok? Baik? Baik. Puji Tuhan. Bisa langsung di-share screen kan ya dok ya? Ya. Ini tentang nyeri kepala ya dok ya. Jadi stres itu bisa mengakibatkan nyeri kepala ya dok ya? Betul Mbak Sinta. Baik, Dan saya share screen ya. Baik, monggo dokter. Waktu dan layar saya persilakan Dr. Gary. Sudah tampak? Sudah dokter. Oke, ya. Selamat sore Bapak Ibu para suster sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih dapat bertemu dalam webinar kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Lisa Setiawati selaku Direktur Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang beserta jajaran direksi yang bergabung dalam webinar ini. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras sehingga webinar ini dapat terselenggara.
Tanpa panjang lebar, kali ini saya akan membawakan materi mengenai nyeri kepala, khususnya nyeri kepala tipe tegang atau tension headache. Perlu kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali keluhan nyeri kepala yang muncul, bahkan hampir 40% pasien datang ke poliklinik neurologi menderita nyeri kepala hampir setiap harinya, dan mungkin beberapa orang dari kita menderita nyeri kepala, dan kadang sering kita tidak tahu apa itu nyeri kepala atau pusing. Ya, apa sih nyeri kepala itu, sama atau tidak dengan pusing? Nyeri kepala merupakan perasaan atau sensasi, nyeri adalah perasaan atau sensasi yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang muncul yang kita rasakan. Jadi perasaan seperti kesemutan atau perasaan seperti tersetrum itu kita definisikan sebagai suatu nyeri. Di mana nyeri kepala merupakan nyeri yang timbul pada daerah kepala maupun leher, di mana nyeri tersebut berasal dari jaringan atau struktur yang mengelilingi otak. Karena kita harus tahu bahwa otak sendiri tidak memiliki saraf yang dapat menimbulkan sensasi nyeri. Beberapa struktur peka nyeri yang ada di kepala dan leher meliputi kulit, otot, dan tulang. Derajat dari nyeri kepala ini bermacam-macam, dari yang ringan sampai yang berat, di mana yang ringan, nyeri kepala ini, dengan adanya nyeri kepala, kita masih dapat melakukan aktivitas fisik harian, seperti bekerja, kemudian mengendarai mobil, mengendarai motor, itu masih dapat kita lakukan. Sedangkan nyeri kepala derajat berat, itu dikatakan jika terdapat gangguan dalam aktivitas fisik harian. Sedangkan apa sih pusing atau vertigo? Pusing atau vertigo ini merupakan sensasi bahwa orang atau lingkungan sekitar kita berputar atau bergerak, atau sensasi seperti sedang dalam kapal atau kendaraan. Jadi berbeda ya antara nyeri kepala dengan vertigo. Kalau nyeri kepala terasa tidak nyaman di bagian kepala, sedangkan kalau pusing atau vertigo sensasi berputar atau objek di sekitar kita bergerak. Nyeri kepala sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, untuk nyeri kepala primer atau yang sumbernya berasal dari otak, itu kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama migrain, kemudian nyeri kepala tipe tegang atau tension headache yang akan kita bahas lebih lanjut hari ini, dan yang terakhir nyeri kepala tipe cluster, di mana kalau migrain ini nyeri kepalanya bersifat separuh, jadi bisa separuh kanan atau separuh kiri dan terasa berdenyut. Sedangkan nyeri kepala cluster biasanya diikuti dengan kelainan dari salah satu sisi mata. Sedangkan untuk nyeri kepala tipe tegang atau tension headache nanti yang akan kita bahas di belakang. Sedangkan nyeri kepala sekunder atau yang bukan berasal dari otak bisa berasal dari trauma kepala, misalnya terbentur atau dipukul, kemudian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan nyeri, itu kita anggap sebagai nyeri kepala sekunder. Kemudian adanya gangguan pembuluh darah seperti adanya perdarahan atau penyumbatan otak, adanya tumor, gejala putus obat, infeksi otak seperti radang otak atau meningitis dan ensefalitis, gangguan metabolisme, serta adanya gangguan pada organ-organ sekitar kepala dan wajah, seperti pada mata, adanya glaukoma, telinga adanya infeksi telinga, adanya sinusitis pada hidung, dan adanya gangguan gigi. Hal ini dapat menimbulkan juga nyeri kepala. Kenapa sih kok bisa muncul nyeri kepala? Penyebab dari munculnya nyeri kepala ini banyak sekali. Nah, meskipun kebanyakan adalah kondisi yang tidak berbahaya, perlu diagnosa dan tata laksana yang cepat dan tepat untuk mengatasi dari nyeri kepala ini. Beberapa penyebab dari nyeri kepala yang utama adanya stresor, baik stres dari lingkungan pekerjaan, stres dari kehidupan rumah tangga, misalnya masalah dengan orang tua, dengan pasangan, kemudian penggunaan obat yang berlebihan dan tidak diobservasi penggunaannya, kemudian adanya gangguan tidur, kegiatan berlebih, serta adanya pola hidup yang kurang sehat seperti merokok dan kurangnya olahraga. Dok, kepala saya sakit. Ini rata-rata pasien datang. Kepala saya sakit. Sakitnya seperti apa, Bu, Pak? Rasanya seperti berat, Dok. Seperti diikat di bagian belakang kepala. Ini saya sakit kepala yang mana ya, Dok? Jadi kalau terasa nyeri yang seperti diikat atau ditekan di daerah belakang kepala, itu kita deskripsinya sebagai nyeri kepala tipe tegang. Di mana ini merupakan kasus nyeri kepala yang terbanyak,
dikarenakan adanya gangguan otot di sekitar kepala yang menegang. Derajat nyeri ini dapat dirasakan ringan hingga sedang, sehingga pasien rata-rata masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Rasanya seperti diikat atau ditimpa beban atau ditekan, dan didapatkan leher yang kaku, serta dapat terasa dari kulit kepala, leher, sampai bahu. Jadi nyerinya ini di sekitar kepala, dan rata-rata pasien tidak bisa menunjukkan lokasi yang pasti dari mana lokasi dari nyeri itu. Terjadinya dapat spontan dan kadang dapat mengganggu konsentrasi karena nyeri ini dapat menetap dalam durasi beberapa jam sampai beberapa hari, sehingga dapat mengganggu konsentrasi dalam pekerjaan. Kadang juga dapat dijumpai adanya rasa mual. Bahaya nggak sih dok untuk kasus seperti itu? Nah, kapan kita harus menemui dokter? Dikatakan harus menemui dokter jika nyeri kepala itu mengganggu kegiatan sehari-hari. Dan yang kedua, jika kita dalam 1 minggu minum obat pereda nyeri untuk mengatasi nyeri kepala 2 kali atau lebih. Kemudian ada nyeri kepala yang kronik atau berkepanjangan, dikatakan kronik jika sakit kepalanya ini lebih dari 3 bulan. Dan intensitasnya makin lama makin meningkat. Dalam artian yang awalnya cuma sakit biasa, kemudian nyeri hebat sampai tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian kapan juga harus menemui dokter jika terdapat salah satu atau beberapa gejala yang saya tunjukkan di sini. Yang pertama adanya demam, kemudian adanya muntah tanpa mual, adanya kejang, penurunan kesadaran, adanya kelemahan pada saraf seperti tiba-tiba pada pagi hari kok nyeri kepala dan tiba-tiba wajahnya merot saat sedang sikat gigi. Kemudian adanya kelemahan tangan dan kaki, adanya pandangan double, bahkan jika disertai adanya bicara yang pilu. Bila terjadi nyeri kepala tersebut, langkah awalnya harus bagaimana? Apakah harus langsung ke dokter? Jawabannya tidak. Yang pertama, kita dapat minum obat pereda nyeri yang mungkin beredar di pasaran, tapi sesuai dengan dosis dan tidak berlebihan, karena seringkali pasien-pasien itu merasa nggak sabaran. Jadi baru minum obat, kemudian baru kurang lebih 2 jam belum membaik, sudah minum obat yang kedua, bahkan obat yang ketiga dalam waktu kurang dari 2 jam. Kemudian dapat dilakukan cognitive behavior therapy seperti banyak bersyukur, banyak berdoa, mungkin bisa curhat ke teman yang atau orang yang dipercaya. Kemudian menurunkan ambang stres dengan menjauhi objek yang membuat stres atau marah. Dan yang ketiga adanya teknik relaksasi seperti dapat melakukan pijat atau masase, kemudian yoga, berlibur bersama orang-orang yang kita sayangi. Dan jika keluhan tersebut memberat, dirasakan memberat, segera periksakan ke dokter. Dan jika memang diperlukan untuk konseling, dapat konseling ke ahli kejiwaan. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya nyeri kepala ini tidak datang lagi? Jika masalah sudah diatasi, kemudian pengobatan sudah adekuat dan obat dapat berhenti, bagaimana sih cara supaya tidak muncul lagi dari nyeri kepala itu? Yang pertama, yang pastikan kita memiliki pola hidup yang baik. Karena semakin bertambahnya usia, metabolisme kita juga akan berbeda dengan usia yang saat lebih muda. Dikatakan bahwa tidur yang cukup dengan kualitas yang baik 6-8 jam sehari itu akan sangat membantu. Kemudian jika didapatkan obesitas, diharapkan akan menurunkan berat badan sesuai dengan BMI yang ideal. Kemudian olahraga yang teratur setiap hari dan tidak berlebihan, karena olahraga yang berlebihan juga tidak baik. Dikatakan olahraga yang teratur itu kurang lebih 30-45 menit per hari, 3-5 kali per minggu. Kemudian stop dari rokok, kurangi makanan-makanan cepat saji yang banyak mengandung pengawet. Kemudian minum cukup air putih dan membatasi asupan gula, garam, dan kafein. Dan yang utama ini poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah yang utama adalah selalu merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, jangan selalu membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, karena kita tidak sama dengan mereka dan mereka tidak sama dengan kita. Dan yang terakhir dan yang paling penting menurut saya adalah hindari lingkungan yang toksik. Karena lingkungan yang toksik ini bagaimanapun akan cepat atau lambat membuat kita istilahnya mudah stres ya. Stres, jadi mudahkan
kita menjadi lebih mudah nyeri kepala, kemudian mudah melakukan hal-hal yang tidak baik seperti pelarian ke rokok, kemudian ke makanan yang kurang bergizi, sehingga menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Jadi saya rasa begitu dulu yang dapat saya sampaikan untuk webinar kali ini. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Dokter Gary. Baik dokter, jika terhubung dengan tema kita hari ini memang untuk nyeri kepala pemicunya adalah stres ya dokter ya? Ya. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, terus jangan membandingkan, terus nggak stres gitu, bisa tidak nyeri kepala ya dokter ya? Loh, mau nambah judul, harus diklik. Halo. Baik dokter. Oke. Ya. Bisa di stop share screen Sudah? terlebih dahulu dokter? Udah saya stop. Baik dok. Baik Bapak Ibu, jika memang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter, bisa langsung ke Rumah Sakit Mantiwali Wasawahan ya dokter ya. Karena dokter Gary ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ya dokter ya. Ya. So. Jadi dokter, ini nanti untuk pertanyaannya kita di akhir, sekarang kita masuk ke kuis dulu ya dokter ya. Boleh. Dari materi yang dokter Gary tadi, bagi Bapak Ibu yang beruntung dan sudah melihat materi dokter Gary, kita ada kuis. Panitia akan memberikan link kuis kepada Bapak Ibu, mohon untuk bisa masuk ke link tersebut, karena nanti kita akan ada voucher dan juga e-wallet kepada Bapak Ibu yang beruntung. Ini kamar Mbak Trio, cok ngomong kamar Mbak Trio, kamar tengah. Nih, kamar tengah, nih mama kamar bintang. Mbak Trio kamarnya. Bagi Bapak Ibu peserta yang bergabung, baru bergabung bisa langsung mengisi link absensi ya Bapak Ibu ya. Sambil mengisi link kuis, Bapak Ibu kami putarkan video. Bisa mengisi link kuisnya, bisa melihat pertanyaannya, dikerjakan pelan-pelan agar pertanyaannya bisa betul semua dan bisa mendapatkan voucher dan door prize dari Wasawahan Malang atau yang biasa dikenal juga dengan nama RKZ Malang telah berdiri sejak tahun 1929. Rumah sakit yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan nomor 56 Kota Malang ini memiliki moto orang sakit adalah sahabatku. Kita ada 6 voucher pemeriksaan dan juga konsultasi gratis. Kita ada juga e-wallet sejumlah 5, 100.000 per orang dan juga 3 voucher hiburan untuk Bapak Ibu peserta. Menyediakan berbagai macam pelayanan kesehatan, poliklinik dokter umum dan spesialis, poliklinik ibu dan anak, poliklinik gigi, instalasi gawat darurat, instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi gizi, hemodialisa. Jika ada yang masih belum bisa untuk masuk ke link kuis, bisa dilihat di grup peserta. Kami juga sudah membagikan link kuis di sana. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi link kuis. Rehabilitasi medik,
audiometri. Untuk pelayanan rawat inap, Santo Yosef Pavilion. Santa Marta Pavilion. Santa Maria Magdalena Postel Pavilion. Santa Ana Pavilion. Santa Maria Pavilion. Beata Placida Pavilion. Santa Agnes Pavilion. Perinatologi. Santa Teresia Pavilion. Picu-Micu. Unit stroke. Intensive Care Unit. Isolasi. Kamar operasi. Pastoral Care. Orang sakit adalah sahabatku. Baik Bapak Ibu, waktu sudah habis. Jadi untuk kuis dengan materi Dr. Gary ini nanti akan mendapatkan 3 voucher fisioterapi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang stress management yang akan dipresentasikan langsung oleh Dr. Ivan Bagus, spesialis kesehatan jiwa. Dr. Ivan Bagus adalah dokter spesialis kesehatan jiwa yang ada di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang. Beliau ada praktik di hari Senin sampai hari Sabtu, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Selamat sore Dr. Ivan. Sore Kak Sinda. Bagaimana keadaannya dokter? Baik dokter? Baik, sehat. Baik dokter, hari ini materinya tentang manajemen stres ya dokter ya? Siap. Karena benar. kita tidak menutup kemungkinan nih dok, di lingkungan kerja maupun di lingkungan manapun, kita ada saatnya nih dok untuk stres. Jadinya kita butuh bagaimana cara untuk manage ya dokter ya. Betul sekali. Baik dokter, waktu dan layar saya persilakan dokter. Ya, terima kasih ya Kak Sinta ya. Izin, apa sudah tampak untuk slide-nya? Tampak dokter. Oke. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Lisa dan jajaran direksi dari Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang, kepada Dr. Gary, para suster dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul pada hari ini. Nah, di kesempatan kali ini, tanpa berlama-lama, saya ingin sama-sama mengajak teman-teman untuk belajar terkait dengan manajemen stres. Nah, sebelum kita belajar terkait manajemen stres, kita ingin dulu nih belajar terkait dengan stres. Apa sih stres itu? Seringkali stres ini kita salah artikan ya. Stres ini dianggap sebagai suatu penyakit, dianggap bahwa orang yang stres itu menderita suatu penyakit seperti gila, kita sebutnya. Tapi ternyata pengertian seperti itu tidak benar atau kurang tepat. Stres itu sebenarnya merupakan suatu respon normal dari manusia, baik secara fisik ataupun mental, terhadap suatu perubahan peristiwa, situasi yang ada dalam hidup mereka. Nah, dari pengertian ini saja kita dapat mengetahui bahwa
semua dari kita setiap harinya pasti akan mengalami yang namanya stres, karena itu adalah suatu respon alamiah. Nah, cuma yang membedakan adalah derajat stres itu dapat berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tergantung bagaimana cara orang tersebut merespon situasi. Bisa mengalami distress atau bisa mengalami eustress atau yang kita sebut dengan good stress. Nah, kalau kita sedikit melihat kurva di sebelah ini, kita sama-sama bisa melihat ya bahwa ada yang kita sebut dengan kondisi sehat atau healthy, ada yang sakit, dan bahkan sudah ada gangguan. Nah, tergantung dari apa? Tergantung dari stress levelnya. Tapi kalau kita amatin juga, stress level yang terlalu rendah itu tidaklah baik untuk manusia atau seseorang. Jadi yang penting, dan justru penting di sini adalah stres itu perlu kita manage pada level tertentu sehingga performa kita itu baik. Tapi tidak terlalu berlebihan sehingga menimbulkan suatu sakit atau disease atau yang kita sebut juga kondisi distress. Nah, untuk mengelola stress level ini itu bukan ditentukan dari seberapa berat stresornya atau seberapa berat penyebab stresnya, tapi bagaimana kita memanage atau menanggapi suatu stresor tersebut. Nah, kalau dari penyebab stres sendiri atau yang seringkali kita sebut dengan istilahnya itu stresor, itu bisa muncul dari faktor internal ataupun dari faktor eksternal. Contohnya begini, kalau misalnya faktor internal, misalnya ekspektasi berlebihan dari diri kita sendiri. Misalnya, aku ingin punya uang 20 miliar dalam 1 tahun bekerja. Kadang tuntutan-tuntutan yang muncul dari diri sendiri yang kurang realistik itu bisa menimbulkan suatu kondisi stres. Bahkan stres levelnya bisa tinggi, apalagi kalau kita tidak mengelola itu dengan baik. Atau misalnya dari faktor eksternal, tuntutan dari lingkungan, tempat kerja, keluarga, atau dari anak atau saudara, atau misalnya dari pertemanan, itu juga bisa menimbulkan suatu kondisi stres. Misalnya ada teman yang sakit, dia butuh bantuan, kita sebagai temannya ingin bantu, itu juga bisa ada keluar kondisi stres. Tapi bukan berarti kita hindari itu, tidak perlu untuk menghindari itu. Yang penting adalah kita mengelolanya dengan baik. Karena tidak mungkin kalau kita mau menghilangkan stresor atau tidak punya stresor sama sekali. Justru di sini yang kita lakukan adalah bukan menghindari, tapi belajar mengolahnya, belajar untuk menghadapi si stresor tersebut. Nah, tujuan dari strategi dalam mengelola stres sebenarnya bukan untuk menghilangkan semua faktor penyebab stres atau menghilangkan sehingga stres ini tidak ada sama sekali. Tidak seperti itu. Tujuannya adalah menjaga agar level stres itu berada di kondisi yang optimal, yang eustress, yang good stress, yang memicu perkembangan dari diri kita sendiri. Nah, caranya gimana? Berikut. Yang pertama, yang seringkali kita lupakan adalah terkait dengan kebutuhan tidur. Kita seringkali hanya berfokus terkait dengan cara mengelolanya, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita sendiri. Tidurnya selalu kurang, tidurnya cuma 1-2 jam. Nah, kondisi seperti itu bukanlah suatu kondisi yang baik, bukanlah suatu kondisi yang siap untuk menghadapi stres. Kenapa? Karena kondisi kurang tidur itu akan menyebabkan gangguan pada fungsi fisiologis maupun psikologis seseorang. Membuat kemampuan manajemen stres seseorang itu buruk, cenderung akan lebih emosional. Selain itu, kondisi kurang tidur ini akan memicu peningkatan pada hormon stres. Jadi, siapkan diri Anda dengan apa? Tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup seperti apa sih? Dari riset sendiri, kebanyakan orang itu membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam. Nah, ini yang coba dipenuhin. Sehingga apa? Sehingga kita tidurnya cukup, kita memiliki kemampuan untuk menangani stresnya itu juga akan lebih baik dibandingkan kita yang posisinya tidurnya kurang. Cuma kesulitannya adalah kalau kita ada di posisi yang stres levelnya sudah tinggi, seringkali susah tidur atau gangguan tidur itu seringkali muncul.
Nah, di sini hal yang perlu kita perhatikan itu bukan langsung mengkonsumsi obat tidur, tidak seperti itu. Tapi yang kita lakukan dulu adalah melakukan kiat-kiat tidur atau yang kita sebut atau seringkali kenal adalah dengan sleep hygiene. Seperti apa sih sleep hygiene? Berikut yang di sebelah kanan ini merupakan berbagai macam kiat-kiat tidur yang dapat dilakukan. Misalnya, kita membuat jadwal tidur, jadwal bangun itu kita tentukan dan kita taatin aturan tersebut. Kalau misalnya ada suatu kekhawatiran, kita catat. Jangan disimpan di memori, kita bawa dalam tidur, pikirin terus, tidak ada gunanya. Catat kekhawatiran kita apa yang mau kita kerjakan, apa yang belum dikerjakan, catat. Catat semua dalam suatu kertas sehingga besok kita tidak lupa dan kita bisa kerjakan atau kita bisa selesaikan. Terus kita buat lingkungan tidur yang nyaman. Jangan lingkungan tidur ini kita seringkali double-double. Ngerjain tugas di tempat tidur, ngerjain pekerjaan di tempat tidur. Kemudian nonton TV di tempat tidur, makan di tempat tidur. Area tidur itu dibuat semua kegiatan. Nah, itu seringkali akan membuat kita tercampur-campur emosinya. Tidur itu menjadi suatu tempat yang menegangkan di saat kita mengerjakan tugas. Nah, jadi waktu kita nanti tidur kadang bisa kebawa secara nggak sadar untuk menjadi tegang. Nah, yang berikutnya, hindari konsumsi stimulan ataupun alkohol berlebihan. Karena konsumsi stimulan seperti kopi atau alkohol itu tidak akan membuat tidurmu berkualitas. Sempatkan waktu untuk berolahraga. Nah, juga kalau kita belum capek, jangan tidur. Nah, kiat-kiat tidur seperti ini itu perlu dilakukan untuk menjaga agar kualitas tidur itu tetap baik. Nah, yang berikutnya, persiapan yang lain yang diperlukan adalah makan. Makan secara teratur dan bergizi. Kalau kita tidak pernah makan secara teratur dan bergizi, tentu tubuh kita tidak akan siap untuk menghadapi stres. Kita malah akan cenderung mengalami gangguan penyakit lain yang kedepannya berujung menyebabkan stres yang lain bagi diri kita. Nah, kalau kita dalam posisi yang stres levelnya tinggi, seringkali yang kita cari makanan yang jenisnya gimana sih? Yang manis dan tinggi lemak. Atau kafein. Kafein itu seringkali kita cari. Kenapa? Kafein seringkali meningkatkan konsentrasi kita secara sejenak. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita konsumsi kafein berlebih, yang ada badan kita tegang, susah tidur. Nah, hal-hal seperti ini kecil, sepele, tapi penting. Kenapa? Karena nanti ini akan membuat kita tidak siap dan bahkan akan jatuh ke stres yang lebih tinggi lagi. Nah, makanan yang seperti apa sih yang dianjurkan? Yang kandungan proteinnya tinggi, karbohidrat kompleks, mengandung vitamin C dan omega 3. Kenapa? Karena ini akan meningkatkan hormon serotonin, yaitu hormon yang berkaitan dengan mood yang positif dan menurunkan hormon stres. Nah, untuk tips waktu makan ideal bisa dibagi menjadi 3, pagi, siang, ataupun malam. Persiapan yang berikutnya adalah terkait dengan kebugaran tubuh, yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga. Nah, aktivitas fisik ini ternyata tidak hanya menjaga kebugaran tubuh, tapi juga bisa meningkatkan suasana perasaan, meningkatkan hormon dopamin. Hormon dopamin ini adalah zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang. Jadi otomatis dengan kita rutin melakukan olahraga, tubuh kita bugar, kita punya tubuh yang siap di saat kita perlu untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup atau situasi stressful setiap harinya. Serta olahraga ini juga mampu mencegah terjadinya gangguan seperti gangguan cemas ataupun depresi. Nah, yang berikutnya adalah coping mechanism. Coping mechanism ini artinya adalah suatu strategi di mana seseorang itu secara sadar menyelesaikan atau menghadapi stres. Nah, secara coping mechanism sendiri dibagi menjadi 2. Ada yang emotional focus coping mechanism, ada yang problem solving focus coping mechanism. Seperti apa sih penerapannya? Contohnya misalnya, kita lagi bekerja, tiba-tiba sama atasan dikasih tugas banyak dengan deadline yang sempit atau pendek. Otomatis di sana perasaan kita bingung. Duh, gimana ya? Kerjaannya banyak, deadline-nya mepet-mepet.
perasaannya pasti bingung, campur aduk. Di saat posisi perasaan kita kayak gitu, kalau kita langsung mengerjakan seringkali kurang baik hasilnya. Lakukan dulu emotional focus coping mechanism. Tujuannya apa? Supaya emosinya dari diri kita terhadap situasi itu menjadi lebih positif, lebih tenang. Bisa dengan apa? Dengan melakukan contohnya misalnya relaksasi atau cari waktu sejenak untuk meditasi. Kemudian setelahnya harus kita lakukan problem solving coping mechanism. Kita bikin deadline-nya, kita bikin bukan bikin tabel prioritasnya, kita bikin time management-nya untuk permasalahan ini kita mana yang mau kita selesaikan terlebih dahulu. Perlu. Kenapa? Karena tidak bisa kalau cuma di situasi itu kita mainkan cuma emotional focus coping mechanism. Kalau kita cuma menenangkan diri terus, ya pekerjaannya tidak selesai. Kita harus perlu problem solving focus coping mechanism untuk hal itu. Contoh lain, kita tidak bisa matematika, kita bingung dengan matematika. Oke, menenangkan diri. Tapi kalau menenangkan diri dengan cara berlibur, healing kemana-mana, tidak akan bikin kita bisa matematika. Kalau kita tidak pernah belajar les, belajar kelompok dengan teman, maka tidak akan ada perubahan terkait dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan atau pintar terhadap matematika tersebut. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh dari emotional focus coping mechanism. Yang pertama adalah relaksasi. Nah, dengan melakukan relaksasi, seseorang itu akan merasa rileks. Beda halnya dengan kalau kita tidak melakukan suatu relaksasi. Kenapa? Karena kalau kita melakukan relaksasi, otot-otot tubuh itu akan ikut rileks. Dan perasaan cemas itu tidak akan pernah hadir. Kenapa? Karena perasaan cemas dan perasaan rileks itu suatu perasaan yang berkebalikan. Dan dari penelitian menyampaikan, kalau kita latihan relaksasi selama 5 menit setiap hari, itu akan menurunkan level stres kita. Nah, teknik relaksasi yang ingin saya perkenalkan, yang mudah adalah teknik relaksasi square breathing. Jadi kita bisa ngambil waktu sejenak nanti melakukan teknik ini. Jadi tarik nafas secara perlahan selama 4 detik, kemudian tahan, kemudian buang 4 detik lagi. Tahan lagi 4 detik, tarik nafas. Terus lakukan selama kurang lebih 5-10 menit setiap harinya. Itu akan membuat Anda lebih rileks dan memiliki stress level yang rendah. Hal ini juga dapat Anda lakukan saat memang benar-benar overwhelmed atau memang lagi emosinya lagi tinggi karena dapat suatu perubahan atau situasi yang nggak nyaman. Nah, next yang berikutnya adalah meditasi. Meditasi ini penting dan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meditasi berkorelasi negatif dengan tingkat stres. Kalau kita lakukan meditasi, otomatis tingkat stresnya pasti rendah. Juga menurunkan kadar hormon stres dan dia meningkatkan kondisi rileks buat diri kita sendiri. Nah, untuk meditasi sendiri, ini nanti materinya akan saya bagikan ke teman-teman. Di sini saya sudah sediakan link yang nanti dapat teman-teman klik dan buka. Di sana sudah ada berbagai jenis meditasi yang dapat teman-teman lakukan. Dan step-stepnya di sana sudah jelas untuk meditasi itu seperti apa. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa ambil waktu untuk coba lakukan secara rutin setiap harinya, dan ini akan membantu teman-teman untuk bisa memiliki kondisi yang rileks dan stress level yang rendah. Nah, cara berikutnya untuk yang penting adalah melakukan ekspresi diri atau membentuk suatu social support. Ekspresi diri yang dimaksud adalah kita berusaha untuk mengekspresikan emosi negatif dan positif secara adaptif dan dapat diterima secara sosial. Misalnya contohnya melakukan journaling. Di jurnal kita bisa tuliskan gimana perasaan kita. Tidak hanya itu, di jurnal saat kita menuliskan perasaan negatif kita juga bisa belajar memvalidasi sendiri perasaan tersebut. Namun di saat ada suatu kondisi yang mirip, kok kejadian seperti ini berulang kali ya. Contohnya misalnya, setiap saya dapat tugas, saya selalu nangis. Setiap saya dapat tugas, saya selalu menangis. Jangan lupa, lakukan refleksi diri. Begitu juga social support. Silakan bentuk, silakan akses. Teman-teman bebas cerita ke teman-temannya, terutama yang teman-teman rasa
percaya, ngerasa nyaman. Tapi perlu perhatian juga, jangan cuma cerita. Di saat Anda menemui suatu problem yang sama, berulang, waktu sejenak untuk refleksi diri. Kenapa sih kok problem-problem tersebut selalu ada dalam hidup kita? Kok kita selalu nggak bisa nih handle problem-problem seperti ini? Jadi refleksi diri juga penting. Jadi jangan cuma mengekspresikan cerita sama teman, tapi ambil waktu sejenak untuk refleksi diri. Terutama jika kita ada di situasi yang sama berulang kali. Nah, berikut adalah contoh problem solving focus coping mechanism. Kita bisa melakukan time management, tentukan goalnya apa, tentukan prioritasnya apa. Nah, untuk menentukan prioritas, kita bisa pakai tabel prioritas ini. Kita selesaikan dulu yang important dan urgent. Berikutnya yang important but not urgent but not important, dan berikutnya yang non-important dan not urgent, itu yang paling kita terakhir selesaikan. Buat aturan waktu yang jelas, kita taati, kemudian juga buat planning, bisa buat to-do list. Suaranya hilang, dokter. Masih belum bisa masuk, dokter, suaranya. Untuk share screen-nya juga terlempar, dokter. Mungkin tidak apa-apa untuk di-share screen kembali, dokter. Maaf ya, ada gangguan koneksi. Baik, dokter. Monggo, dokter. Saya persilakan kembali, dokter. Nah, apa sudah terdengar dan tampak untuk share screen-nya? Oke. Nah, teknik yang berikutnya ingin saya perkenalkan adalah cognitive restructuring. Jadi misalnya kita ada di situasi di mana kita mendapatkan nilai jelek nih, ulangan kita jelek. Seringkali kita terkadang ada tipe orang-orang yang langsung self-kritik atau judgmental terhadap dirinya. Langsung bilang, aku nih gobloknya sih, kok bodoh banget aku. Nah, kalau kita ada di posisi seperti itu dan berespon seperti itu, tentu perasaan kita akan negatif. Pasti sedih, kecewa berat. Nah, kondisi-kondisi kayak gitu perlu kita sadarin. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu perlu kita sadarin. Dan perlu kita untuk ubah. Di saat kita mendapatkan nilai jelek, kita ubah responnya. Mungkin waktu itu aku belum bisa, aku kurang belajar. Tapi di sana itu menjadi penanda buatku bahwa aku perlu belajar lebih keras. Sehingga ke depannya nilaiku tidak lagi jelek. Dengan kita belajar merespon seperti itu terhadap situasi, itu akan membuat perasaan kita menjadi lebih tidak negatif. Contoh lain, misalnya kita ada di situasi di mana kita harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Seringkali kadang ada yang berespon, duh suami nggak perhatian, nggak bantuin aku. Perasaannya kecewa. Ada suami, disemprot suaminya, gepuk, atau diolok-olok. Kamu nggak perhatian, nggak mengerti aku. Kadang seperti itu. Nah, cuma kadang ternyata suami itu nggak membantu karena dia ada kesibukan. Kalau kita belajar merespon situasi itu dengan lebih baik, oh, nggak apa-apa, aku memang capek ngerjain pekerjaan rumah ini sendiri. Ya gimana lagi, karena suami sedang sibuk bekerja juga atau sedang repot sehingga dia nggak bisa bantu aku. Nggak apa-apa, ini wujud pelayananku terhadap suami dan keluargaku. Dengan kayak gitu perasaannya akan menjadi lebih baik atau tidak terlalu negatif. Nah, hal-hal ini yang mungkin perlu kita
mulai sadarin untuk bersikap tidak terlalu judgmental, bersikap lebih objektif, dan berespon dengan lebih objektif. Sehingga perasaan kita juga akan lebih baik. Nah, satu hal yang seringkali juga saya ingin tekankan di sini adalah bad coping mechanism, atau strategi mengatasi stres yang tidak baik, yang berujung pada kondisi stres itu bukannya menurun, malah meningkat dan menimbulkan suatu gangguan lain. Misalnya contohnya, kita lagi banyak masalah, stresnya juga meningkat, tinggi banget, kita selesaikan atau kelola stres itu dengan minum obat-obatan, atau misalnya dengan minum alkohol. Obat-obatan yang saya maksud di sini, misalnya dengan narkoba, sabu, dan lain-lain, yang berujung apa? Stresnya naik, orangnya malah kecanduan, ada masalah lain di sana. Nah, hal-hal yang seperti ini yang saya tidak ingin teman-teman juga sadarin bahwa tidak semua coping mechanism itu baik. Justru banyak juga coping mechanism yang berujung pada terjadinya suatu permasalahan lain. Contoh lain, misalnya, kita di rumah tangga capek, untuk menghibur diri, check out Shopee-nya, banyak, menimbulkan problem atau masalah keuangan. Karena apa? Karena check out Shopee-nya nggak ngukur terkait dengan kondisi keuangannya gimana, pokok check out aja, yang penting seneng, perasaanku seneng. Nggak gitu juga. Itu malah nanti akan ada suatu situasi baru yang nanti menimbulkan stress level yang lebih tinggi. Banyak utang, pinjolnya banyak, dan lain-lain. Nah, terus nanti teman-teman bisa coba cara-cara tersebut, coba praktekkan, coba latihan. Tapi kalau misalnya stress levelnya tetap tinggi banget, sampai bikin teman-teman itu melakukan self-harm atau ada tanda-tanda depresi, ya silakan pergi berobat untuk ke tenaga profesional, bisa ke psikolog ataupun dokter psikiater. Bahkan kalau sudah ada keluhan sakit kepala yang berat, bisa juga ke dokter syaraf atau dokter neurologi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sinta. Baik, terima kasih Dr. Ivan atas materinya yang sangat luar biasa. Jadi memang stres itu bisa terjadi dari kita sendiri ya dokter ya. Jadi tentang pola tidur kita atau mungkin kita melakukan sesuatu yang berlebih juga itu bisa mengakibatkan stres juga ya dokter ya. Betul. Baik dokter, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dokter, kita masuk ke kuis terlebih dahulu ya dokter ya. Karena nanti akan mendapatkan 3 voucher gratis konsultasi langsung dengan Dr. Ivan ya dok ya. Baik, Bapak Ibu bisa langsung mengisi link kuis yang baru saja panitia kirimkan di chat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi link kuis tersebut. Setelah nanti sesi berakhir, kami akan lanjutkan untuk sesi pertanyaan. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami berikan waktu untuk bertanya secara langsung terlebih dahulu kepada Dr. Gary mengenai nyeri kepala dan kepada Dr. Ivan mengenai stress management. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan saya bantu untuk menyampaikan pertanyaannya. RSPW RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Keamanan pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan HEPA filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan.
Orang sakit adalah sahabatku. Baik, sudah habis waktunya untuk pengerjaan kuis. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk yang awal akan saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Bisa untuk raise hand mungkin. Hormon apa tuh? Kepada Ibu Dia Selda, mungkin bisa langsung bertanya kepada dokter siapa? Monggo Ibu. Ya, selamat sore. Saya mau tanya ke dokter Ivan. Saya tertarik dengan stres tadi yang berpengaruh pada kualitas tidur. Dokter, saya mau... Selamat sore, dokter. Selamat sore, Bu. Iya, dokter, saya mau tanya, kalau kita mengalami stres kan biasanya yang terjadi adalah kita kurang tidur gitu ya. Yang saya tanyakan kalau dalam tidur yang cukup adalah 6-8 jam. Kalau dalam waktu 6-8 jam itu kita tidur, tapi ketika bangun kita itu merasa seperti capek gitu, dokter. Jadi kayak kualitas tidurnya itu kurang gitu. Apakah itu termasuk tanda-tanda insomnia atau bagaimana? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalkan kita tidur itu tidak sampai 6-8 jam, misalnya hanya 4 jam, tapi tidurnya itu kita itu mimpi itu enggak karu-karuan gitu, dokter. Jadi tidak berkualitas banget tidurnya, itu termasuk dalam kategori stres atau tidak, dokter? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, dokter. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, terima kasih ya, Bu Dia, untuk pertanyaannya ya. Sangat bagus sekali ya ini ya. Dan memang seringkali dialami sama banyak orang ya. Nah, kalau terkait dengan keluhan sulit tidur ini, memang seringkali dialami. Kalau kita ngomong sulit tidur atau misalnya tidur yang tidak berkualitas, itu kita bisa sebut dengan insomnia ya. Tapi kalau insomnia itu ada kriterianya. Kriterianya gimana? Itu harus terus-menerus dialami selama 3 bulan. Dengan frekuensinya minimal 3 kali selama 3 kali dalam seminggu. Nah, kalau misalnya memenuhi kriteria itu, maka kita bisa sebut itu insomnia. Nah, cuma perlu kita perhatikan, insomnia sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada insomnia primer, ada insomnia sekunder. Insomnia primer itu insomnia yang benar-benar murni insomnia, tidak dikarenakan oleh suatu kondisi lain. Tapi kalau insomnia sekunder itu dikarenakan oleh suatu kondisi lain. Nah, perlu kita perhatikan juga bahwa kondisi insomnia primer itu prevalensi atau angka kejadian atau jumlah pasiennya di seluruh dunia itu sangat rendah, sangat jarang. Lebih sering insomnia itu tipenya yang sekunder. Jadi disebabkan oleh faktor-faktor lain. Misalnya tadi Ibu sebutkan stress levelnya tinggi. Atau misalnya ada permasalahan lain. Nah, kalau sudah kondisi seperti itu, biasanya kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau sudah diolah sendiri tidak bisa, perlu mungkin mempertimbangkan datang ke dokter spesialis jiwa atau misalnya psikolog untuk mengelola lebih lanjut terkait keluhan sulit tidur itu. Kenapa? Karena kalau tidak dikelola nanti ujung-ujungnya malah mengganggu kualitas hidup yang lain. Kadang seringkali pasien itu datang kondisinya sulit tidur tapi diakses atau diperiksa ternyata ada kondisi depresinya. Seperti itu. Insomnianya jadi lebih ke arah sekunder ya. Baik, Ibu Dia, apa sudah jelas, Bu? Baik, selanjutnya Ibu Nina Kartika. Monggo Ibu kalau ingin bertanya secara langsung, saya berikan waktu Ibu. Iya, terima kasih Mbak. Kenalin, saya Nina dari generasi Z ya, mewakili generasi Z Mbak. Jadi kan saat ini kan generasi Z itu kayak rentan banget sama yang namanya stres. Jadi kayak
teman-teman Nina itu sering kayak perasaan pengen menghilang, menarik diri dari lingkungan, seperti itu. Itu harusnya kayak apa, dokter? Kan kita nggak bisa mendiagnosis diri kita sendiri gitu. Itu cara manajemennya gimana? Apa kita harus minta rujukan buat ke psikolog atau gimana? Terima kasih. Oke, thank you ya Kak Nina untuk pertanyaannya ya. Kalau terkait dengan perasaan sering menghilang ini, saya tadi sedikit merenungkan apakah yang dimaksud ini pergi ke dunia lain atau seperti ke arah mengakhiri hidup atau bukan ya. Kalau sudah ada perasaan seperti itu, mungkin alangkah baiknya kalau langsung berobat ke dokter spesialis jiwa ataupun ke psikolog itu. Nah, kenapa? Karena kondisi seperti itu sudah merupakan suatu kondisi emergensi ya. Sudah ada kegawatan. Jadi kalau untuk di-manage sendiri kondisi seperti itu tidak disarankan itu. Lebih baik konsultasi dengan profesional untuk mendapatkan suatu diagnosis dan tata laksana yang komprehensif atau secara menyeluruh seperti itu sih. Baik, begitu ya Ibu Nina. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Ibu? Mungkin ini ya dokter, sebagian besar teman-teman tuh kayak takut mau ke psikolog. Jadi kayak, ini gimana caranya ke psikolog? Apa aku perlu ke dokter umum dulu, minta rujukan, atau langsung ke psikolog? Terus bingung dokter, bedanya SPKJ atau psikolog itu gimana? Kita harus ke yang mana nih dok? Diarahkannya ke psikolog atau psikiater atau gimana dok? Oke, kalau untuk ke psikiater sendiri, karena kan saya psikiater ya, dalam artian saya mungkin akan lebih paham di bidang saya terkait dengan psikiater sendiri. Kalau ke psikiater itu, kalau memang ingin menggunakan BPJS, bisa langsung ke vaskes tingkat pertama. Jadi misalnya ke puskesmas ataupun vaskes tingkat pertamanya terlebih dahulu. Nah dari sana cerita kondisinya gimana, sampaikan bahwa ada keluhan atau perasaan yang dirasa berat terlebih dahulu. Sehingga dari sana dokternya memahami, oh kondisinya gini, ada kegawatan, ada kebutuhan untuk dirujuk ke kondisi yang lebih atas. Nah dari sana akan dinaikkan biasanya bisa ke rumah sakit tipe C, di sana kan sudah ada psikiater, atau misalnya bisa juga langsung ke tipe B kalau memang dirasa lebih membutuhkan penanganan yang komprehensif. Seperti itu sih, Mbak Nina. Bagaimana Ibu Nina? Baik dokter, terima kasih buat informasinya. Baik, terima kasih Ibu Nina. Mungkin ada yang bertanya lagi secara langsung karena kami berikan waktu agar bisa berbicara atau mungkin bertanya langsung kepada Dr. Ivan maupun kepada Dr. Gary. Monggo Bapak Ibu, mumpung ada waktu dan kesempatan, saya berikan waktu karena kita masih ada waktu 1 jam ke depan. Jadi monggo, saya persilahkan. Saya mau tolong tanya, kalau misalkan sudah cukup lama ke dokter psikiater, kemudian dengan jangkanya waktu itu si anak ini memutuskan untuk tidak mau lagi ke psikiater lagi karena sudah tidak diperlukan kembali untuk penanganan ke psikiater. Apakah itu bisa? Terima kasih. Baik, Ibu Intaniang ya, Bu ya. Bagaimana dokter? Monggo silakan dok. Gini Bu, Ibu Intan, ini makasih ya pertanyaannya ya. Terkait dengan kebutuhan ke psikiater sendiri, itu sebenarnya bukan diputuskan sendiri. Jadi misalnya, oh aku ngerasa sudah baik, wes aku enggak perlu ke psikiater lagi. Nah, enggak seperti itu. Kita pertama ngelihat dulu dari suatu permasalahannya. Permasalahannya apa? Biasanya kita dari awal klien itu datang, kita sudah akan share permasalahannya itu kayak gimana, goal-goalnya itu gimana, rencana terapinya berapa lama, itu kita sudah akan share ke pasien. Nah, cuma ada kondisi atau permasalahan tertentu yang durasinya berbeda-beda. Nggak bisa serta-merta semua kondisi itu disamakan. Oh, berobatnya misalnya 1 minggu, selesai. Nggak seperti itu. Jadi
tergantung kondisinya. Dan alangkah lebih baiknya untuk pemberhentian pengobatan ataupun ketidakberlanjutan itu dibicarakan terlebih dahulu, didiskusikan terlebih dahulu dengan psikiaternya. Sehingga dari sana kita memang sudah jelas bahwa memang di sana pengobatannya itu dihentikan karena kondisinya sudah stabil. Jangan sampai begitu tidak kontrol, beberapa lama kemudian ujung-ujungnya mengalami kekambuhan. Nah, itu yang tidak kita harapkan dan nanti malah merusak quality of life dari si klien itu sendiri ya. Seperti itu sih, Bu Intan. Iya. Kalau misalnya anaknya ini sudah berobat sejak SMP misalnya. Nah, sampai sekarang dia sudah merasa, jadi dari SMP sampai kuliah, sampai kerja, setelah sudah kerja, sudah dewasa, dia tidak membutuhkan lagi. Dan dokter psikiaternya juga sudah mengatakan, tidak apa-apa misalnya. Kalau kamu memang butuh obat itu, anggap obat itu vitamin untuk benteng diri kamu aja gitu. Benteng diri kamu aja gitu. Jadi kalau sewaktu itu benteng diri itu tidak perlu dibutuhkan obatnya, tidak perlu minum misalnya kayak gitu. Nah, seperti itu gimana, Dok? Kalau dari dokter yang menangani sudah mengatakan oh tidak perlu lagi ya tidak perlu, Bu. Gitu. Yang penting dokter yang menangani itu sudah menyetujui. Jadi bukan serta-merta kita sendiri yang memutuskan gitu. Saya di sini agak dilema karena saya nggak tahu kondisi anak ibu itu seperti apa gitu. Nah, kalau dari tadi yang ibu sampaikan kan dokternya memperbolehkan. Kalau menurut saya nggak apa-apa, Bu. Kalau asal dokternya itu memperbolehkan dan beliau pasti memperbolehkan kan dengan adanya pertimbangan klinis tertentu ya, sehingga keluar rekomendasi itu. Seperti itu sih, Bu. Oh iya, ya, makasih, Dok. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Pak, ada lagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Dr. Gary maupun Dr. Ivan? Monggo. Bisa raise hand. Saya, Bu. Baik, Bu Eva. Monggo saya persilakan, Bu. Saya mau tanya ke Dr. Gary, bisa ya? Bisa, Ibu. Dr. Gary? Sore, Bu. Selamat sore, Dr. Gary. Saya ada sedikit permasalahan di kepala. Tapi mungkin itu hubungannya dengan saraf kali ya. Karena begini, saya pernah kecelakaan lalu kena gegar otak. Tapi akhirnya sering sekali kalau karena gegar otaknya di sebelah kanan, sering sekali saya kena sakit kepala kayak migrain gitu di sebelah kanan. Kemudian ada hubungannya juga dengan kayak tik fasialis itu mengarah ke Parkinson. Itu gimana penanganannya, Dok? Karena kalau pada saat saya stres melakukan sesuatu, mesti bergoyang nih yang tik fasialisnya gitu, lalu agak sedikit oleng-oleng juga di sebelah kayak ada migrain gitu di kepala sebelah kanan. Ya, terima kasih Bu Eva. Saya akan menjawab. Jadi permasalahan pada ibu ini nyeri kepala sekunder yang diakibatkan karena riwayat trauma kepala. Saya nggak tahu, jadi pada waktu terjadinya trauma kepala tersebut mendapatkan pengobatan dan pertolongan yang istilahnya adekuat apa tidak, sehingga efek di kemudian hari hingga saat ini muncul nyeri kepala yang berkepanjangan. Saran saya kalau seperti itu sebaiknya diperiksakan dulu, Bu, dicari tahu dulu apakah benar hanya nyeri kepala akibat trauma kepala itu atau apa ada penyakit yang lain. Karena tadi yang Ibu katakan, Ibu juga menderita tik fasialis. Jadi selain ada nyeri kepala, juga didapatkan tik fasialis. Jadi sebaiknya diperiksakan dulu untuk mengetahui apakah ada kegawatan yang perlu ditindaklanjutin. Kemudian yang kedua, apakah tik fasialis itu sama dengan Parkinson? Jelas tidak sama, Bu. Jadi tik fasialis itu gangguan saraf pada wajah, sedangkan Parkinson gangguan gerak. Jadi itu dua penyakit yang berbeda.
Terus untuk penanganan dari tic facialis sendiri memang berbeda-beda Bu, jadi berbeda-beda tiap pasien karena untuk adjust obatnya juga nggak bisa disamakan satu dengan pasien yang lain. Jadi kalau saran saya sebaiknya Ibu memeriksakan kesehatan ke dokter terdekat untuk mengetahui apakah nyeri kepalanya ini akibat prolong dari traumatik dari yang dulu itu ditambah dengan tic facialis yang ada atau ada sebab yang lain. Begitu Bu Eva. Ya, terima kasih banyak Dok. Iya Bu Eva, sama-sama. Begitu ya Bu Eva ya? Sudah jelas nggih Bu nggih? Ya. Baik, selanjutnya akan saya bacakan untuk chat karena ini di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan. Untuk yang pertama dari Dr. Erik Rahardi. Wah, ini Dr. Erik Rahardi, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Panti Waluya ya dokter ya. Ini ada pertanyaan nih Dok. Dok, mohon tanya dong, stres yang seperti apa yang harus ke dokter Ivan dan stres seperti apa yang harus ke dokter Gary? Dan bagaimana cara menangani kalau kita stres saat akan menemui dokter? Sepertinya nih Dok ya, dokter Gary dan dokter Ivan akan menjawab penyakit dalam yang seperti apa yang harus ke dokter Erik ya dokter ya? Iya. Baik dokter, mungkin saya persilakan untuk dokter Gary maupun dokter Ivan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Jadi untuk stres seperti apa? Jadi stres itu kadang-kadang orang kan nggak itu ya dokter Ivan ya. Jadi nggak sadar akan oh saya ini stres. Rata-rata orang nggak mengakui bahwa dirinya itu stres. Tapi gejala-gejala yang muncul seperti nyeri kepala, terus kemudian setiap hari insomnia yang seperti dokter Ivan katakan, sulit tidur, terus bangun tidur pagi kok nggak seger juga. Nah itu gejala-gejala yang itu yang mengarah ke stres. Nah dari gejala itu kita cari tahu dulu sebaiknya memang kalau memang permasalahan ini tidak bisa diatasi dan berkepanjangan sebaiknya menemui dokter terdekat. Bisa tidak selalu harus ke dokter saraf, tidak harus selalu ke dokter SPKJ terlebih dahulu. Jika memang bisanya menggunakan fasilitas BPJS menuju fase 1, ikuti aja alurnya menuju fase 1. Jika kemudian nanti dari fase 1 perlu untuk merujuk ke fasilitas yang lebih tinggi dari dokter fase 1, maka akan merujuk menyesuaikan dengan dari BPJS yang sesuai dengan alur BPJS. Begitu menurut saya dokter Ivan? Ya izin. Kalau untuk dari saya sendiri terkait dengan kemana ya harus berobat itu saya setuju dengan dokter Gary. Biasanya orang itu datang bukan ngomong saya stres, tidak begitu. Datang itu biasanya dengan keluhan. Misalnya keluhannya sakit kepala. Kok sakit kepala di sini, di sebelah kanan gitu. Nah, sebenarnya kalau kondisi seperti itu kita tidak boleh langsung mikir, oh ini gangguan jiwa. Tidak kayak gitu. Kita tetap harus berpikir, ada nggak sih kemungkinan medis atau penyebab medis yang bisa menyebabkan hal ini. Contohnya misalnya, ada tumor kepala. Orang dengan tumor kepala ada keluhan pasti sakit kepala gitu. Kalau kondisi seperti ini kita terus langsung bilang, oh ini gangguan jiwa, bahaya. Bahayanya gimana? Dia kita treat sebagai kondisi gangguan jiwa, tidak akan sembuh. Yang ada pasiennya meninggal dunia. Gitu. Jadi pola pikirnya tidak boleh langsung berpikir, oh ini gangguan jiwa, tidak boleh. Mikir organik dulu, mikir kondisi medis dulu. Tapi kalau sudah kondisi medis ini kita jalani pemeriksaan, tidak ketemu penyebabnya, kemudian kita treat dengan obat-obatan, sakit kepala juga tidak membaik, baru kita berpikir, oh ini memang suatu kondisi sakit kepala yang fungsional atau yang disebabkan oleh gangguan psikiatri. Seperti itu sih. Dokter. Jadi sebaiknya memang ke dokter manapun dulu boleh, dokter Ivan, ke dokter umum juga boleh, dokter Ivan ya? Betul, betul. Tapi langkah-langkah pemeriksaannya itu seperti itu, dokter. Tidak boleh langsung berpikir, oh ini gangguan jiwa. Ya, setuju. Baik dokter, dan katanya dokter Erik, bagaimana dok cara menangani kalau kita stres saat akan menemui dokter? Stres akan saat menemui dokter? Cari iya, dokter yang lucu, dokter Erik, supaya nggak stres. Ya. Lalu ke dokter-dokter rumah sakit Panti Waluya Sawan Malang nggak usah khawatir, baik-baik, ramah-ramah ya. Dan tentu tidak akan bisa menimbulkan stres ya dokter ya, seluruh dokter rumah sakit Panti Waluya. Jadi jangan ragu untuk langsung datang ke rumah sakit Panti Waluya Sawahan Malang. Baik Bapak Ibu, kita berikan kesempatan untuk boleh saya mau tanya kalau itu bisa pakai BPJS apa enggak? Oh, halo. Ya, ini dari untuk kasus apa Bu? Untuk BPJS-nya Bu? Ya ini apa namanya untuk misalnya dokter saraf yang Bapak berdua nih.
Jadi begini Bu, kalau untuk Kalau kita BPJS pernah semuanya harus mengikuti aturan sesuai BPJS Bu. Jadi Ibu dapat ke Vaskes 1 terlebih dahulu untuk memeriksakan kesehatannya. Ibu cerita keluhan Ibu, terus kemudian mereka biasanya tidak langsung merujuk ya Bu. Kalau untuk kasus-kasus yang mereka masih bisa tangani, mereka akan bantu dengan pengobatan terlebih dahulu. Tapi jika dirasa kasus ini spesialistik dan memerlukan tindakan yang lebih istilahnya membutuhkan tindakan yang lebih lagi, biasanya mereka akan rujuk ke rumah sakit tipe C atau bahkan rumah sakit tipe B. Seperti itu Bu. Bisa Bu, bisa dipakai Bu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Sama-sama Ibu. Baik, saya selingi juga Dokter. Kita berikan 2 peserta kesempatan terakhir untuk bertanya secara langsung ya Dokter ya. Sebelum saya bacakan kembali yang ada di kolom chat. Saya persilahkan kepada Kak Koy Resto Malang. Selamat sore Bapak, Ibu dari Kak Koy Resto Malang yang sudah raise hand. Saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Dr. Gary maupun Dr. Ivan. Monggo, saya persilahkan. Baik, selamat sore. Saya mau bertanya, saya Siska, mau bertanya untuk Dr. Ivan. Bukan bertanya sih, untuk memperjelas. Tadi disebutin cara mengatasi stres itu, contoh-contohnya seperti ada relaksasi, untuk tarik seperti kayak menarik nafas dan melepaskan dalam 4-5 detik. Terus ada meditasi, terus ada self expression dengan cara menjurnalkan. Nah, yang ada kayaknya tadi yang kelewatan itu ada social support. Itu seperti apa, Dok? Itu karena tadi pas ada gangguan suara itu. Terus yang berikutnya yang time management itu ada tabel-tabelnya yang important tapi important dan urgent, terus important not urgent, dan selanjutnya itu mohon diberikan contoh-contohnya Dok. Untuk sementara itu aja dulu Dok. Terima kasih. Oke, kalau yang untuk social support ini gini, thank you ya pertanyaannya ya. Kalau untuk yang social support ini kita bisa membangun social support kita. Misalnya kita membuat jaringan pertemanan atau mencari komunitas-komunitas yang kita rasa cocok. Misalnya komunitas rohani, komunitas pendalaman Alkitab, ataupun komunitas tempat nongkrong seperti itu. Nah, di social support atau tempat kita pertemanan itu, kita boleh belajar untuk mengekspresikan perasaan kita, ceritalah sama teman kita gitu. Nah, tapi ada syaratnya, kan nggak semua hal itu bisa kita ceritakan ke orang itu. Pasti kita kan ada seleksinya. Oh, kalau orang-orang kayak gini baru kita mau cerita. Nggak apa-apa itu. Kamu pilih-pilih aja. Kalau orangnya dirasa bisa menjaga rahasiamu, bisa memberikan respon yang baik menurutmu, silakan cerita. Kalaupun orangnya belum bisa memberikan respon yang baik untukmu, ajari supaya dia bisa mengerti kamu dan memberikan respon yang tepat ke kamu. Contohnya misalnya, aku cerita sama temanku cenderung nasehatin. Kalau aku nggak cocok dinasihatin, aku ngomong, tolong, ojo mau nasihatin, denger no aku tok, atau misalnya kasih aku pelukan, kasih aku sentuhan, wis cukup gitu. Nah, cuma kita harus ada catatan juga. Kalau kita itu memanfaatkan social support ini untuk hal yang sama berulang kali, kok permasalahannya ini terus ya, kok mirip-mirip terus ya, permasalahannya itu A terus. Kita harus diam sejenak, ngambil waktu sejenak. Kita refleksi diri, kenapa sih kok setiap ada masalah yang begini aku nggak bisa handle? Emosiku sampai begini, emosiku sampai begini. Itu yang harus kita renungkan. Untuk apa? Supaya kita nggak berulang-ulang cerita tapi nggak ada perubahan dalam diri kita, nggak ada upgrade dalam diri kita. Itu yang terkait dengan social support. Jadi jangan hanya dimanfaatkan tok tapi nggak ada refleksi dirinya. Sebaiknya ada refleksi dirinya. Terus dalam social support belajar juga untuk memberikan respon yang empati ke temanmu. Karena kan social support itu saling. Jadi bukan satu dia ke kamu tok, tapi kamu juga ke dia. Terus yang time management, ini ada kotak-kotak kayak gini. Penerapannya misalnya,
aku ada ujian matematika hari Selasa. Kemudian di hari Selasa juga aku ada janji main sama teman. Di hari Rabu aku ada ujian bahasa Indonesia. Tapi di hari Kamis aku ada tugas untuk mengerjakan laporan bahasa Inggris. Ya kita tentukan dulu yang mana yang paling penting. Berarti main sama teman masuk yang nomor 4. Ujian yang di hari Selasa itu masuk nomor 1. Ujian yang hari Rabu masuk yang nomor 2. Tugas yang hari Kamis masuk nomor 3. Seperti itu. Jadi kita susun yang mana yang perlu kita selesaikan lebih dulu. Seringkali semuanya dijadiin di nomor 1. Itu yang seringkali bikin kita overwhelm. Seakan-akan semuanya banyak, semuanya harus diselesaikan di waktu yang sama. Sekian. Baik, begitu ya Ibu ya? Ya, terima kasih dokter. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan langsung yang terakhir dari SMEK Malang, dari Ibu Aninda Azizah. Monggo Ibu, saya persilakan bertanya langsung. Iya, selamat sore. Mohon maaf sebelumnya tidak perlu mendengarkan karena tadi perjalanan pulang juga. Ini mungkin ke Dokter Ivan dan Dokter Gary ya, terkait head tension juga, dokter. Ini kan ada sesuatu hal kadang-kalanya kita itu terlalu memikirkan sesuatu gitu ya, sampai dengan sakit kepala. Dan saat diperiksa ke dokter umum juga kita biasanya diberikan obat pereda nyeri, bahkan tidak berefek sama sekali. Nah, dari situ apakah termasuk dari stres dan ada tingkat tertentu gitu untuk stresnya gitu ya dok? Karena kan tiap orang juga pastinya tidak selalu bisa relaksasi diri sendiri gitu. Apakah seperti itu harus segera berobatkah ke dokter atau berobat ke dokter mana gitu dok biasanya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Aninda Azizah. Jadi tahapannya kalau memang menderita tension headache atau nyeri kepala tipe tegang seperti itu, kemudian berobat ke dokter umum tidak membaik, memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Jangan bilang ini tension headache, ternyata ada faktor pemicu lain seperti ada penyumbatan di sana atau ada infeksi otak yang dikira ringan. Jadi tidak semua nyeri kepala itu dianggap ringan karena memang seharusnya untuk nyeri kepala sendiri yang ringan dia bisa diobati istilahnya oleh dokter umum. Jadi itu kompetensi dari dokter umum untuk menyembuhkan itu. Tapi jika memang dirasa tidak membantu, tidak membaik, memang sebaiknya diperiksakan ke dokter spesialis saraf. Dari kita akan melakukan assess secara lengkap apakah diperlukan untuk tindakan foto atau belum perlu dilakukan untuk tindakan foto. Kemudian jika semua hasil normal dan diharapkan membaik dan tapi hasilnya tidak membaik, ada kemungkinan lain dari sisi kejiwaan dan sebagainya, maka akan kita reverse atau kita rawat bersama dengan dokter Ivan dari bagian jiwa. Jadi untuk masalah kedokteran ini tidak bisa satu dokter. Jadi mungkin kita butuh untuk teamwork seperti itu. Mbak Aninda. Iya, baik. Terima kasih, dokter. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan dari kolom chat, yaitu dari Bapak Kevin kepada Dokter Gary. Orang muda zaman sekarang katanya sering stres karena sering overthinking, dokter. Sebenarnya apa itu overthinking dan bagaimana cara menghindarinya, dokter? Ya, overthinking itu apa sih? Ini mungkin nanti Dokter Ivan mungkin bisa bantu menjelaskan juga ya dok, karena ini mungkin lebih ke arah Dokter Ivan. Overthinking itu adalah memikirkan suatu hal yang belum tentu pasti terjadi. Jadi misalnya kayak sekarang mau ujian, aduh pasti nih nilaiku dapat jelek, atau mau wawancara pekerjaan pasti nih aku nggak diterima. Padahal belum tentu juga kan hal itu terjadi, tapi udah dipikirkan dulu. Jadi seminggu sebelum wawancara kerja udah dipikirkan, aku nih nggak mungkin keterima, aku nggak mungkin keterima. Jadi sehingga tersugesti, terbawa ke istilahnya ke alam sadarnya, tidurnya jadi kurang, sehingga terjadi insomnia tersebut, nyeri kepala, sehingga pada waktu wawancara pekerjaan atau mengalami ujian tersebut kondisinya nggak fit, nggak prima, sehingga hasilnya nggak maksimal. Jadi itu yang saya sebut sebagai overthinking. Mungkin Dokter Ivan bisa membantu. Oke, terima kasih Dokter Gary untuk penjelasannya. Kalau terkait overthinking ini, kalau dalam bahasa kognitif behavior therapy itu seringkali kita sebut dengan automatic negative thoughts ya.
Jadi pikiran negatif yang seringkali keluar secara otomatis. Prinsipnya dalam negatif automatic thoughts ini, dia menyerupai kebenaran tapi tidak benar. Contohnya seperti apa? Yang tadi seperti disampaikan Dr. Gary, besok ujian saya pasti akan gagal. Belum ada buktinya, tapi seakan-akan itu akan benar. Nah, hal-hal tersebut itu biasanya bisa kita kelola. Kelolanya dengan apa? Cognitive restructuring. Atau kalau memang itu dirasakan sulit, kita bisa melakukan suatu perilaku. Perilaku yang seperti apa? Perilaku yang menenangkan. Atau teknik-teknik dari CBT lain, misalnya thought stopping. Setelah thought stopping, kita lanjutkan dengan mendistraksi, melakukan perilaku-perilaku yang menenangkan. Perilaku yang menenangkan ini bisa tailor-made atau dicari sendiri. Misalnya dengan mendengarkan musik, itu akan dapat membantu. Dan tiap orang yang satu dan yang lain tidak bisa sama. Biasanya khusus sendiri-sendiri. Seperti itu sih. Baik dokter, terima kasih. Untuk selanjutnya ada dari Bapak Didik Haryono. Izin bertanya kepada Dokter Gary. Keluhan nyeri kepala sebelah yang hilang timbul dokter. Nyerinya cekot-cekot, tetapi saat serangan nyeri bisa mencapai beberapa hari meskipun sudah minum obat anti nyeri. Apakah perlu dibawa ke neurolog? Ini masa lalunya suka memukul-mukul kepala. Seperti itu Dokter Gary. Ya, terima kasih Pak Didik. Jadi kalau untuk nyeri kepala sebelah itu bukan tension headache ya, tapi merupakan bagian dari migrain. Jadi nyeri kepala sebelah rasanya seperti berdenyut. Memang migrain ini ada yang istilahnya migrain kompleks yang bisa terjadi lebih dari 72 jam terus-menerus. Jadi dia akan nyeri selama 72 jam. Jika memang sering berulang dan dia mengganggu, sebaiknya diperiksakan ke neurolog apakah ini suatu hanya common migrain atau migrain dengan komplikasi yang lain, perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Dan jika memang diperlukan, maka dapat diberikan terapi profilaksis atau pengobatan pencegahan supaya tidak terjadi dari migrain itu sendiri. Jadi supaya migrainnya tidak berulang-ulang terjadi. Begitu Pak Didik. Mbak Sinta, mikrofonnya mati. Baik dokter, mohon maaf. Dari Ibu Yuni, untuk Dokter Gary, mohon izin bertanya terkait dengan pusing karena tensi tinggi, apakah ada kaitannya dengan stres ya dokter ya? Ya, terima kasih Bu Yuni. Kalau menurut saya, jadi tensi dan stres ini akan istilahnya kayak lingkaran setan. Jadi semakin dia stres, kemudian menyebabkan tensi itu tinggi, pasiennya panik kan, menyebabkan tambah stres dan akan berulang terus. Sehingga keluhan nyeri ini akan sulit untuk diatasi. Jadi sebaiknya memang dikontrol juga untuk faktor dari tensinya itu sendiri, sehingga tensinya turun, mencegah terjadinya kerusakan organ yang lain, mencegah terjadinya kelainan pembuluh darah, dan stresornya juga bisa ditekan. Begitu ya Bu Yuni, jadi sebaiknya memang tensinya juga harus segera diturunkan mencapai kadar yang optimal. Begitu Bu Yuni. Baik, terima kasih Dokter Gary. Selanjutnya dari Ibu Astuti dokter. Saya pernah operasi CA mami, kemudian operasi kandungan karena miom, juga penghancuran batu ginjal. Sekarang setiap akan pergi ke dokter, pasti stres dulu, dibuktikan dengan tensi saya yang selalu tiba-tiba tinggi. Padahal di rumah sebelumnya baik-baik saja dokter. Apa sebenarnya yang terjadi kepada saya dan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasinya dokter? Ya, jadi beberapa pasien memang seperti itu. Jadi pada beberapa pasien istilahnya stres dulu mau ke dokter. Jadi mau ke dokter tensinya tiba-tiba melonjak tinggi. Tapi kalau di rumah tensinya normal-normal aja. Bisa kita siasati. Jadi untuk pengukuran tensi dan sebagainya ini sebenarnya yang kita lihat sebagai dokter atau klinisi ini bukan tensi saat memeriksakan diri ke kita aja, tapi kalau pasien-pasien saya pasti saya minta untuk semacam laporan. Kalau di sini ada pasien saya atau perawat saya pasti tahu bahwa pasien-pasien saya yang ke saya dengan keluhan hipertensi, pasti saya minta untuk rekap tensi harian, pagi dan sore setiap hari selama di rumah. Jadi itu yang istilahnya acuan dari saya untuk melakukan treatment terhadap tensi pasien. Tapi jika masih juga takut untuk memeriksakan diri ke dokter, mungkin Dokter Ivan bisa bantu jawab, Dok.
izin dok, mungkin kalau saya boleh nambahin mindsetnya dok. Jadi seringkali itu kita berpandangan atau berpikiran bahwa kalau ke dokter kita akan mendapatkan suatu label diagnosis, sehingga itu yang seringkali membuat kita itu mau datang ke dokter itu stres, takut kalau bisa nggak ke dokter ya nggak ke dokter gitu. Nah cuma sebenarnya mindset seperti itu kan salah. Salahnya kenapa? Karena sebenarnya dokter di sini itu bukan tukang label, tapi dokter di sini justru ingin membantu mencari permasalahan Anda, mencari solusinya dari permasalahan Anda tersebut. Sehingga mungkin mindsetnya dokter ini sahabatku itu perlu diterapkan ya. Orang sakit adalah sahabatku, Dokter Ivan. Ya. Betul. Sesuai tapi dokter juga ya. Sahabat. Oh iya. Dan harus diingat ya dokter, bahwa dokter-dokter di Rumah Sakit Panti Waluya memang lucu-lucu ya dokter ya tadi ya dokter. Baik, semua jadi nggak bikin stres ya. Betul, jadi memang kita selalu menimbulkan yang positif-positif ya dokter ya, jadi jangan takut untuk ke RKSET Malang. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yohanes Rendra. Selamat sore Dokter Ivan, izin bertanya. Kayaknya saya kenal Bapak Yohanes Rendra ini deh, Mbak Sinta. Saya juga nggak asing dokter dengan namanya ya? Dokter. Iya. Jadi kepingin ketawa saya dokter. Ya. Oke. Orang yang mengalami psikosomatis atau seolah-olah badannya sakit itu termasuk stres kah dokter? Lalu bagaimana cara mengatasi keluarga atau orang yang psikosomatis? Gitu dokter. Kok kayak curhat ya dokter ya? Ya, sebenarnya kalau psikosomatis itu bukan suatu diagnosis ya. Itu istilah yang sebenarnya dulu sempat booming, tapi hilang. Terus kemudian sekarang booming lagi. Kalau untuk diagnosis psikosomatis sendiri saat ini sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah somatic symptom disorder gitu. Nah, kalau untuk psikosomatis sebenarnya bukan keluarga yang mengatasin itu sampai selesai ya, karena itu suatu gangguan yang tidak mudah untuk diatasin sama orang awam gitu. Itu justru malah membutuhkan suatu penanganan dari profesional kesehatan mental. Jadi kalau untuk memang menanganinya sampai tuntas, sebaiknya datang ke profesional sehingga bisa mendapatkan pemeriksaan atau asesmen dulu secara menyeluruh, kira-kira faktor apa aja nih secara biopsikososial yang menyebabkan ini, dan kita bisa rencanakan untuk penanganannya. Seperti itu sih, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Dokter Ivan. Begitu ya Bapak Yohanes Rendra, sudah jelas ya pasti ya Bapak ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anissa. Selamat sore dok, mau bertanya kalau kita sering mengalami migrain hampir rutin setiap bulan sebelum haid itu apa wajar ya dokter ya? Ya, Ibu siapa? Sorry, Mbak Sinta? Ibu Anissa Susilowati. Sorry, Ibu Anissa. Jadi untuk migrain sendiri kriterianya macam-macam. Ada yang namanya migrain yang mendekati ke arah menstruasi. Jadi itu pada beberapa orang karena pengaruh hormonal itu akan terjadinya migrain. Beberapa pasien saya memang mengalami hal tersebut dan penanganannya adalah dengan pengobatan profilaksis yang tadi saya sebutkan. Jadi kita berikan obat-obatan tertentu kurang 3 atau 4 hari sebelum terjadinya menstruasi dengan harapan pada saat awal menstruasi tidak terjadi migrain itu. Jadi ini kasus yang cukup sering akhir-akhir ini dan memang sebaiknya diberikan terapi profilaksis itu supaya tidak mengganggu aktivitasnya. Begitu? Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Agustiningsi dokter. Selamat sore dokter, saya sering nyeri kepala, leher, pundak ini sakit kaku, kemudian juga sering lupa. Riwayat trombosis saya selalu tinggi, bagaimana ya dokter? Ya, jadi untuk kasus ibu seperti ini harus dicek dulu Bu, apakah ini benar tension headache atau tension headache plus penyakit yang lain, karena mengingat juga trombosit juga sering tinggi itu kan kita harus cari tahu apakah ada faktor penyebab lain selain kita mendiagnosa ini tension headache. Sebaiknya diperiksakan dahulu Bu, jika memang diperlukan dari multi bidang seperti itu, mungkin nanti bisa kita konsultasikan antara bagian saraf bekerja sama dengan bagian penyakit dalam, mungkin bisa kita itu yang bisa kita sarankan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Ibu Berta Aditya. Selamat sore Dr. Gary dan Dr. Ivan. Mohon izin bertanya, dalam jam bekerja biasanya saya sering merasakan migrain karena intensitas kerja yang tinggi dan stres. Bagaimana cara menanggulangi migrain tersebut di saat masih ada di tempat kerja? Apakah dengan minum obat atau bisa dengan relaksasi dokter?
Ya, jadi Ibu Berta selamat sore. Jadi untuk mengatasi migrain itu benar-benar harus dipastikan dulu Bu, apakah itu betul migrain ataukah ke arah tension, karena pengobatannya dua pengobatan yang berbeda. Jadi untuk mengatasi dua penyakit ini, baik migrain maupun tension headache, memang dapat diberikan obat-obatan sesuai dengan anjuran yang dokter berikan. Kemudian dapat dilakukan relaksasi. Jadi pengobatan nyeri kepala ini tidak melulu dengan farmakologis atau dengan obat-obatan, tapi bisa juga dengan diusahakan dengan menggunakan teknik-teknik yang lain seperti relaksasi yang mungkin nanti bentar lagi Dokter Ivan jelaskan. Perlu saya bantu tambahkan, jika memang ada nyeri kepala tipe tegang dan memang itu diagnosa utamanya, selain dengan obat-obatan dapat dilakukan dengan fisioterapi. Seperti itu. Jadi dapat dilakukan dengan terapi, dengan masase, dengan alat-alat yang ada di bagian fisioterapi. Seperti itu, Bu. Oke, saya izin tambahkan ya, Dok. Ya. Nah, kalau terkait dengan relaksasi sendiri sebenarnya bisa banget untuk dicoba dan dilakukan ya. Karena relaksasi kan sebenarnya kita tidak perlu tempat khusus untuk relaksasi. Yang penting kita bisa ambil posisi yang nyaman, tenang, dan kita atur pernapasan kita seperti teknik relaksasi yang tadi sudah saya ajarkan. Nah, tapi harus ada satu catatan dulu. Kalau cuma teknik relaksasi itu dilakukan 1-2 kali, jangan berharap itu akan langsung memberikan dampak. Itu perlu latihan berulang, terus-menerus sehingga ada mastery, ada suatu penguasaan di sana, dan itu baru akan menimbulkan suatu hasil yang maksimal. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Gary dan Dokter Ivan. Di pertanyaan kita yang terakhir ya Dokter ya, dari Ibu Teresia Yuni. Saya Yuni dari SMPK Santa Maria 2 Malang. Mau bertanya Dokter, seputar anak remaja zaman now nih Dokter, yang cenderung mudah menyimpulkan kalau diri mereka mengalami depresi Dok. Jadi padahal waktu mungkin itu masuk dalam stres seperti banyak tugas, belum bisa beradaptasi, boleh dijelaskan nih Dok bedanya stres dan depresi, dan cara mengatasinya. Seperti yang Dokter Ivan sampaikan mengenai pelajaran matematika Dokter. Monggo Dokter, saya persilahkan. Oke, kalau untuk stres sama depresi ini suatu hal yang berbeda banget ya. Kalau suatu stres itu kan suatu reaksi yang normal. Kalau kita mendapatkan suatu tantangan perubahan, pasti ada reaksi normalnya yaitu kondisi stres itu. Nah, cuma kondisi stres yang tidak kita manage dengan baik, menyampai di stres berulang dan dalam jangka panjang itu baru akan menimbulkan suatu kondisi depresi. Nah, bedanya kalau orang sudah ada di kondisi depresi itu secara gampangnya ada dua hal yang tampak. Satu ada distres, ketidaknyamanan dari anak itu sendiri. Yang kedua adalah adanya disfungsi. Disfungsi itu gimana? Biasanya performa akademiknya itu akan turun banget, akan jeblok banget, beda dibandingkan fungsi dia sehari-hari. Nah, itu yang membedakan. Ada satu lagi yang kita sebut dengan gangguan penyesuaian. Biasanya anak yang di lingkungan baru, dia perlu untuk menyesuaikan, awal-awal biasanya ada suatu penurunan fungsi. Tapi lama-kelamaan anak itu kalau bisa cope up dengan baik, dan kita berikan suatu support, biasanya anak itu juga akan kembali fungsinya. Nah, kalau yang depresi biasanya terus-menerus seperti itu dan sulit untuk membaik dengan support, apalagi kalau misalnya depresinya dengan derajat yang sangat berat ya. Seperti itu. Baik Dokter Ivan, Dokter Gary, terima kasih. Itu tadi pertanyaan yang terakhir ya Dokter ya. Kita langsung masuk ke undian door prize Dokter. Saya bacakan dulu pemenang yang berhasil atau beruntung untuk mendapatkan 3 voucher fisioterapi gratis tentang tension headache dan juga 3 voucher konsultasi gratis secara online maupun offline bersama Dokter Ivan. Untuk yang pertama saya bacakan dulu untuk pemenang kuis yang mendapatkan voucher fisioterapi gratis tentang tension headache. Ada 3 pemenang. Yang pertama yaitu Ibu Reni Indriati, yang kedua yaitu Ibu Natasha Gandhi, dan yang ketiga Bapak Yohanes Rendra. Itu tadi 3 Bapak Ibu yang beruntung untuk mendapatkan voucher fisioterapi gratis tentang tension headache. Dan 3 pemenang untuk mendapatkan voucher konsultasi gratis online maupun offline bersama Dokter Ivan spesialis kesehatan jiwa. Dimenangkan oleh yang pertama Ibu Mutiara Fauzia,
Bapak Oktalinarto, dan Bapak Adam Kristianto. Saya ulangi lagi, untuk Bapak Ibu yang mendapatkan voucher konsultasi gratis online maupun offline bersama Dr. Ivan spesialis kesehatan jiwa, Ibu Mutiara Fauzia, Oktalinanto, dan Bapak Adam Kristanto. Baik Bapak Ibu, itu tadi voucher. Jadi voucher ini berlaku hanya untuk 1 kali pemakaian. Jika Bapak Ibu mengalihkan voucher ini kepada saudara mungkin atau mungkin kerabat yang lainnya, bisa, tetapi hanya untuk 1 kali pemakaian. Dan jika sudah dipakai oleh kerabat Bapak Ibu, tidak bisa digunakan lagi oleh Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa langsung chat ke panitia atau mungkin nanti kami akan memberikannya melalui PC di WhatsApp Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya saya mohon minta tolong kepada Dr. Gary. Dokter, kita ada voucher e-wallet dan juga Starbucks. Untuk yang pertama untuk Starbucks, saya minta tolong Dr. Gary untuk bilang stop ya dokter ya. Kita akan ada 3 voucher untuk Bapak Ibu peserta ya dokter ya. Sekarang? Sebentar ya dokter ya, saya share screen kan. Bilang stop ya dokter ya. Ya. Stop. Baik, untuk pemenang 3 voucher Starbucks dimenangkan oleh Bapak Johannes Aprianto Yudhistira Dopo, Dr. Paulina Sugianti, dan Ibu Rosmita Febrianingro. Baik, selanjutnya kita akan mengajak untuk pemenang e-wallet sejumlah 5 yang masing-masing akan mendapatkan 100.000 per orang. Saya minta tolong kepada Dr. Ivan ya dokter ya untuk bilang stop dokter. Siap. Semoga ada nama saya ya dok. Stop. Baik, saya bacakan untuk pemenang 5 e-wallet masing-masing 100.000 per peserta, yaitu Bapak Franciscus Anang Adi Prasetyo, Ibu Andriana Kartikasari, Ibu Afifatul Khoiroh, Ibu Lailatul Isnaini, dan Bapak Ahmad Syukur. Nanti untuk nama-nama Bapak Ibu yang menjadi pemenang akan kami kirimkan kembali di WA grup Bapak Ibu peserta. Baik, kita sudah ada di penghujung acara ini dokter. Saya terima kasih sekali, terima kasih banyak kepada Dr. Ivan dan juga Dr. Gary atas materinya yang sangat luar biasa sekali dan banyak antusias dari para peserta untuk bertanya langsung ya dokter ya. Jadi kita bisa tahu apa itu stres, bagaimana cara mengatasi stres manajemen, bagaimana mengatasi nyeri kepala yang berat. Jadi kita mendapatkan pelajaran di hari ini. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali dengan webinar-webinar RKSET yang tentunya sangat bermanfaat dan sangat apa ya dok ya, sangat bagus sekali ya dokter ya untuk pengetahuan kita semuanya. Kita foto bersama dulu, tidak apa-apa dokter? Baik, mungkin Dokter Ivan maupun Dokter Gary ada yang ingin disampaikan dokter kepada kami semuanya dokter? Mungkin Dokter Gary dulu. Ya, terima kasih semua atas kehadirannya. Terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih Dokter Ivan. Semoga bermanfaat.
Ya, terima kasih juga ke Dr. Gary, teman-teman panitia, para direksi RSPN, dan teman-teman peserta yang sudah hadir. Semangat ya, jangan takut untuk stres, belajar untuk manage-nya ya. Dan jangan takut datang ke dokter kalau membutuhkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita juga nanti di tanggal 30 Mei juga ada tentang webinar, yaitu tentang pusat dari, kita bekerja sama dengan Badan BPJS Ketenagakerjaan tentang pusat layanan kecelakaan kerja. Nanti kita akan bahas tentang luka bakar dan ergonomis, posisi ergonomis saat untuk bekerja di tanggal 30 Mei. Nanti untuk flyer dan cara registrasinya akan kami sampaikan di grup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan leave dari grup WA terlebih dahulu, karena nanti kita akan sharekan flyer dan juga cara pendaftarannya. Tidak kalah menarik karena nanti juga ada pemateri-pemateri dari dokter handal kita, ada Dokter Gatot, Dokter Arfiansa, dan juga dokter lainnya, dan juga nanti akan dijelaskan oleh Ketua BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang. Nanti Bapak Ibu bisa tanya secara langsung bagaimana cara pengklaimannya, dan tentunya bagaimana cara pengklaiman yang sangat mudah di RKSET Malang tercinta ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ivan dan Dr. Gary. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar. Dan saya Sinta Anjani selaku moderator pada acara webinar sore hari ini memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan maupun sengaja maupun tidak sengaja. Semoga kita berjumpa di webinar-webinar yang akan datang. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.